Dokter, tengah dokter. Dokter, dokter. Depan bang. Yang bisa saya ucapkan terima kasih sekali. Semuanya bantu saya, Kapolri bantu saya, Dirkrimsus bantu saya, Wadir bantu saya, semua penyidik bantu saya, Bang Rasman luar biasa bantu saya, dan banyak banget masyarakat Indonesia yang doain saya. Terima kasih. Pertama, klien saya kooperatif, dijemput dia kooperatif, video beredar dia kooperatif, diminta oleh penyidik semuanya juga kooperatif dengan baik. Jadi dasar ini maka tidak ditahan. Kami akan berjuang di pengadilan untuk kasus yang hari ini dirilis terkait dengan dugaan menghilangkan barang bukti. Malam hari ini klien saya tidak ditahan. Saya nggak bisa ngomong banyak, saya baru keluar, capek banget, saya nggak bisa ngomong banyak. Yang bisa saya ucapkan terima kasih sekali. Semuanya bantu saya, Kapolri bantu saya. Ya sebelumnya saya di sini minta maaf juga buat teman-teman, bukan yang nggak mau komentar. Saya di sini juga sebenarnya juga bingung, kaget, bingung lah gitu. Saya juga tidak tahu menau terkait penangkapan tersebut. Bahkan saya juga kaget ketika ada yang kirim. Nah tapi saya bersabar untuk menunggu penjelasan dari pihak kepolisian. Dan masya Allah, alhamdulillah kan akhirnya dapet penjelasan dari pihak kepolisian gitu, bahwa memang ditangkap paksanya itu kan bukan karena saya. Kenapa saya yang dibully, kenapa saya yang dimarahin gitu. Dan menurut saya, setelah saya juga bicara dengan para ahli gitu ya, para ahli hukum dan lain sebagainya, bahkan sempat baca juga tadi pendapat Roy Suryo mengenai tentang akses ilegal dan juga penghilangan barang bukti, ya memang SOP-nya sudah begitu. Dan juga saya udah mendengar juga bahwa dilakukan itu karena adanya illegal akses atau akses ilegal dan juga penghilangan barang bukti yang memang terkait kasus saya. Tapi siapa yang buat laporan? Ya pihak kepolisian sendiri yang bikin laporan sehingga adanya penangkapan tersebut. Jadi ya saya nggak bisa komentar apa-apa. Saya juga di sini berarti seperti netizen yang lain, nonton aja gitu. Dan saya juga nggak tahu menau. Saya juga memang tujuan saya dari awal inginnya damai-damai aja. Inginnya dari awal saya DM dia langsung, kasih nomor telepon pribadi saya. Saya mengajak bertemu tabayun, menjelaskan yang tidak benar menjadi benar, tapi justru dibikin konten. Lalu saya beri somasi pertama, dibuat konten. Somasi kedua dibuat konten, permintaan maaf, betul, meskipun terkesan memperolok ya, tapi setelah itu masih lanjut memfitnah dan menyebarkan nama baik saya. Maka langkah saya sebagai warga negara yaitu melaporkan kepada pihak kepolisian agar berhenti melakukan pencemaran nama baik saya. Kenapa saya pengen berhenti? Bukan hanya untuk semerta-merta diri saya sendiri, tapi untuk keluarga saya, suami saya khususnya, untuk anak-anak saya, dan terutama untuk agama saya. Karena saya ini dikait-kaitkan dengan hijrahnya, dengan pakaian saya. Jadi kalau saya sendiri yang difitnah mah insya Allah mah saya ikhlas-ikhlas aja. Saya mah emang tempatnya dihina dan difitnah, terserah, nggak apa-apa, saya ikhlas, saya ridho. Jadi sebenarnya netizen di luaran ngomong kok nggak sabar, kok nggak pemaaf, nggak ini. Saya jelasin lagi di sini, setelah saya laporin polisi, dapat surat panggilan dari polisi pun itu dibikin konten. Lalu pada saat dipanggil polisi, masya Allah sebenarnya pihak kepolisian dan juga seperti Perkat Polri memang harus dimediasi. Saya dijadwalkan mediasi itu 4 kali oleh pihak kepolisian loh. 3 kali gagal karena
alasan yang tidak pasti. Waktu itu katanya saya baru pulang dari Yaman, padahal bukti dan faktanya saya sudah dikarantina, saya juga sudah di PCR, semua saya lampirkan kepada pihak kepolisian. Polisi tidak sampai di situ, masih mengupayakan sampai kami mediasi dan benar-benar bertemu, dijadwalkan kembali sebelum jalannya gitu, dijadwalkan lagi mediasi. Pada saat mediasi saya bertemu dengan yang bersangkutan, pengacaranya, saya dengan om saya atau pengacara saya. Di situ betul saya memberikan redaksi. Sepertinya kenapa saya beli redaksi yang saya bilang dari awal, agar permintaan maaf itu sungguh-sungguh, tidak dijadikan konten, dan pengertian dari redaksi saya itu agar yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari. Redaksinya juga tidak mengada-ngada, lawyernya juga tahu isinya apa, dia pun tahu isinya apa, pihak kepolisian juga tahu isinya apa. Lalu juga saya memang betul meminta konten-konten yang berkaitan dengan saya dihapus. Wajar, karena kan saya punya hak, karena diri saya yang dibawa, dan juga yang diisukan itu tidak benar. Tapi seketika dari awal aja sudah tidak menyepakati permintaan saya. Dan juga pada saat mediasi ada rekamannya di bapak polisi juga, bahwa dia ya kita lanjutkan aja katanya. Ya udah, saya mah bisa apa gitu, ya udah kalau mau dilanjutkan monggo. Setelah itu saya juga sudah menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada lawyer saya, dan juga selaku waktu itu wali dari keluarga om saya dan kakak saya. Udah habis itu saya udah nggak mau tahu lagi mas, saya udah bener-bener mau fokus syiar di medsos saya mau fokus ngurus keluarga saya mau fokus dengan hal-hal kegiatan yang lebih bermanfaat. Memang saya udah nggak mau tahu lagi gitu. Tiba-tiba kemarin ada berita, saya juga kaget. Saya pikir konten kali mungkin. Saya juga nggak langsung gegabah gitu. Tapi semua di medsos saya difitnah, dibully. Seakan-akan itu perintah saya. Siapalah saya mau nyuruh penyidik, nggak mungkin. Penyidik juga tahu siapa yang diangkat. Seorang konten kreator yang bicaranya berani, nggak mungkin juga polisi menyalahin SOP menurut saya. Dan juga setelah saya juga perdalam, semua yang dilakukan sesuai dengan SOP, asal kita mempercayai kedua belah pihak, tidak mendengar sebelah pihak gitu. Karena kan sudut pandang kamera itu kan kalau dari dua kan berbeda-beda, dan narasi yang rekamnya juga beda gitu. Jadi buat saya pribadi ya mudah-mudahan saya minta ikhlas, minta ridhonya untuk semuanya. Udahlah cukup berita ini, saya minta tolong cukup, biarkan saya tenang dengan keluarga saya, biarkan hidup saya tenang. Biarkan berita-berita yang bermanfaat buat orang lain, biarkan juga ini berjalan sesuai mana mestinya. Kalau dibilang sakit, enggak lah, kan dari awal udah sakit duluan difitnah. Adanya pelaporan ini kan karena difitnah. Jadi kalau ada lagi yang opini yang tergiring juga negatif mah makanya saya udah nyerahin ke pihak kuasa hukum, karena saya udah capek, udahlah, udah nggak ada berkahnya, udah nggak ada manfaatnya. Saya mau melanjutin hidup saya dengan damai, dengan tenang, gitu aja sih. Jadi saya kalau mau ada apa-apa jangan saya yang dikejar, sekarang mah kejar kuasa hukum saya aja, karena saya sudah memberikan kuasa semuanya ke kuasa hukum saya dan juga om kakak saya sebagai perwaliannya. Bingung ibu juga ya gitu, padahal nggak ada urusan sama mereka gitu. Kenapa kok sejulit itu jahat banget sama anak ayah nggak pernah berbuat macam-macam, nggak pernah julid sama orang. Jadi emang ayah sama ibu udah benar-benar sakit hati nih sama Wah bukan main, sakit hati banget, Karena ibu dengar suaranya dia sendiri gitu kan, yang masih berani ngeyel, masih berani berkata gitu kan. Sana udah juga salah, masih ada udah yang minta maaf, tapi dia masih berani gitu loh, berani berkata gitu. Iya, di sana doain pun aja deh. ayah Ibu lagi berharap biar bisa kembali ke Indonesia dia. Dia juga kita ada tugasin juga di sana aparat yang buat karena menjaga. kan sekarang lagi lockdown kan di rumahnya. Kalau yang jelas itu ya Undik Empang itu, Empang itu, terus sama ada juga nih ada di daerah satu di Bandung kita ada masih ada. Bandung juga ada, kita udah kenal. Udah tahu. Terus juga ada juga lokasinya. Ada juga yang udah ada jabatannya, berani-beranian, itu lagi kita kumpulin aja. Iya. Iya, alhamdulillah
makasih sayang banget. sama Pokoknya di luar I think licious, pokoknya makasih kasih info buat sangat ibu membantu itu. kita. Iya. Buat hater-hater yang julid, punya hati dajal, iblis, jangan Pada ngumpet sekali-kali. sekarang mah, Sekarang Mas, pada pada diem ngumpet, bungkem pada karena diam. takut. Benar-benar ya, jangan main-main sama saya. Ya, hukum Tunggu tetap aja, berjalan. tunggu lagi pada Tunggu. dikumpulin kalian semua. Kamu jangan suka macem-macem ya sama anak Kecuali anak saya. saya punya salah sama kalian semuanya boleh kalian. Itu wanita sesama wanita lagi, berarti dia wanita iblis ya. Berarti dia wanita iblis. Berarti dia wanita iblis. Bukan manusia lagi. Ngatain anak saya apa aja, aduh ilah cucu. Dia juga Kita belum tentu dikatain benar apa kerja aja. di sana kan. Maunya udah sakit banget. Jadi kalau kita lihat, namanya orang tua kan pasti selalu ingin melindungi anaknya ya. Siapa sih orang tua yang kuat ataupun bisa sabar kalau anaknya itu sampai dikatain atau diperlakukan gak baik, apalagi sampai dipermalukan depan umum. Yang mana hatersnya ini kan mengucapkan kata-kata yang gak enak itu kan sampai diketahui umum ya, maksudnya di ranah umum gitu, bukan cuma ngomong-ngomong sama tetangga atau ngomong-ngomong sama temennya gitu. Hampir semua orang bisa baca. Seakan-akan pengen menggiring sebuah opini bahwa memang hal itu yang terjadi yang sebenarnya dilakukan oleh Ayu Ting Ting. Jelas sebagai orang tua siapa yang bisa tahan anaknya diperlakukan seperti itu, dan itu adalah sebuah ekspresi kemarahan di mana dia pengen melindungi anaknya, melindungi nama baik anaknya dan keluarganya beserta cucunya juga begitu. Sebenarnya kalau kita lihat kan memang mereka berlatar belakang dari keluarga yang cukup taat agamanya ya. Sedari dulu mungkin mereka taunya hal-hal atau value-value yang tercantum di pikiran mereka adalah yang mereka pelajari dari sisi agama. Jadi ketika mereka mau mengekspresikan kemarahan untuk menunjukkan seberapa marahnya mereka, seberapa mereka kesalnya terhadap orang tersebut ya dari sudut pandang yang mereka selama ini tahu, yaitu sudut pandang agama itu. Dari semua istilah-istilah atau nama-nama yang mereka dapat di agama yang menunjukkan betapa mereka sangat tidak menghargai orang yang mungkin menjelek-jelekan anaknya dan cucunya itu. Tapi kalau kita lihat di sini, itu pun sebagai bentuk konsekuensi loh. Maksudnya mungkin orang mungkin bebas berpendapat, tapi berpendapatlah dengan bijak. Jadi dia harus tahu hatersnya ini atau orang-orang lain yang melihat hal ini, sebaiknya kita belajar bahwa kita tuh harus bijak untuk berpendapat juga. Jangan sampai hanya untuk mengucapkan sesuatu yang mungkin iseng saja ataupun nambah followers atau mungkin pengen mengait pandangan masyarakat, tapi pada akhirnya jadi menyakiti orang lain. Kan kita juga nggak mau kan, maksudnya kalau kita tahu konsekuensinya kan seperti ini kan pasti dia juga akan berpikir dua kali. Dia mungkin nggak nyangka konsekuensinya kan seperti ini. Awalnya itu saya tidak tahu kalau ini klien saya yang inisial T ini mempunyai masalah sama ayahnya RA. Awalnya saya nggak tahu karena datangnya tidak berbarengan. Jadi yang datang pertama itu adalah Bu Eni. Jadi setelah kira-kira jarak 1 atau 2 minggu baru yang inisial T ini baru datang ke saya, kan kayak gitu. Nah, begitu dia sudah cerita semua kronologisnya semua diceritakan. Pada saat di terakhirnya saya baru sadar bahwa ternyata yang dituju sama inisial T ini adalah ayah dari si RA. Iya, tadinya saya berpikir kasusnya sama, cuman yang dituju beda. Ternyata begitu saya sudah terakhir ambil kesimpulan dan sudah dijelaskan juga kronologisnya sama klien saya, ternyata satu keluarga yang dituju. Tiara sendiri itu adalah sekretaris dari Reski dulu. Jadi zaman dulu saya lumayan sering ketemu sama Mbak Tiara. Berapa kali dia ke rumah saya? Ya menurut keterangan Bu Tiara, Reski mengetahui hubungan dia sama ayah. Mengetahui. Bahkan dia memiliki anak dari ayah juga, Reski juga mengetahui. Saya nggak berharap untuk dinikahin sama Pak Trio, tidak. Yang penting dia harus mengakui itu anaknya, ya kan? Dan harus bertanggung jawab sama anak saya. Itu untuk dinikahin saya tidak mau. Oke, kita maunya itu selesai secara baik-baik, selesai secara kekeluargaan. Tapi karena upaya kita sudah mentok semua, kita ajak baik-baik tidak ada tanggapan, kita ajak mediasi juga
tidak ada respon, ya mau nggak mau kita harus melangkah ke gugatan. Klien saya itu ada 2. Yang satu berinisial W dan T. Kan kebetulan kalau yang W kan kalian mungkin sudah pada tahu ya. Karena kan sudah pada keluar, yang W ini kan sudah pada tahu Bu Weni kan. Kebetulan juga inilah klien saya yang inisial T. Yang kebetulan juga kalau yang Bu Weni itu kan masalahnya sama RA ya. Nah, memiliki anak, dugaan memiliki anak bersama RA. Nah, kalau kebetulan ini yang inisial T ini dia memiliki dugaan anak sama ayahnya RA. Agustus ya, 19 Agustus, cepat sekali nih. Makanya di sini ada surat dispensasi dari camat karena dia daftar kurang dari 10 hari kerja. Nikahnya jam 9, tanggal 19 Agustus jam 9. Iya, pas 10 Muharram itu hijriahnya di Hotel Pondok Indah. Karena bukan dibatalkan tapi lebih ditunda ya. Banyak orang yang berpikir dibatalkan, bukan dibatalkan tapi ditunda. Ditunda yang artinya ya pasti setelah PPKM kita akan menggelar acara tersebut. Gak ada memanfaatkan momen ini, semua sudah ditakdirkan sama Allah. Ya udah kita mengalir aja gitu. Disyukuri aja semua yang sudah Allah kasih gitu. Seneng sih, cuman kemarin aku sempat beberapa kali ada halangan karena ada kerjaan, jadi nggak bisa datang ke acara. Kemarin tuh acara apa ya? Oh, pesta bujang ya, pesta bujang nggak sempat bisa datang gitu. Cuman ntar insya Allah pas pernikahan bisa datang. Hey love, you got your heart on your sleeve, but the shirt on your back's a bit small. Hey you, yeah your colors are changing, the world ain't half bad after all. Na 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 na. Mbak, dari awal menikah sama Mas Anang sampai kakak menikah, gak ada yang gak mau deket gitu ya. Kalian tahulah semua cerita kita ini udah menjadi cerita publik bahwa gak pernah ada yang gak mau deket gitu. Tapi ya dulu gak deket gak kenapa ya gak tahu gitu. Aku juga gak paham gitu. Tapi tidak pernah ada yang tidak mau. Aurel, Azriel, dan Mas Anang dan aku berempat adalah saksi hidup perjalanan kita 11 tahun kita bersama. 2 tahun mungkin dia di ruko sebelum ketemu aku, dan 11 tahun dia saat bersama aku. Gak ada yang mungkin gak mau deket, gak mau apa, tapi gak ada. Dan semuanya memang sebenarnya baik-baik aja. Bohong kalau aku bilang gak ada permasalahan, bohong. Ya beberapa kali kan adalah masalah di publik ini itu, tapi kan bukan karena kita gak bolehin atau apa, kan bukan gitu. Nah sekarang mungkin karena Aurel sudah menikah, lebih leluasa pasti untuk bisa, iya kalau mungkin dulu kalau misalnya tinggal di rumah kita ya pasti kan ada rasa-rasa untuk yang lebih ya canggung atau apa gitu. Tapi kalau sekarang udah enggak kan pasti akan lebih leluasa untuk siapapun untuk bisa datang atau apa tanpa harus gimana-gimana gitu. Jadi maksud aku itu bukan suatu hal yang besar gitu ya, bukan suatu hal yang, kalau masalah Aurel misalnya sama Miminya berkolaborasi, ini adalah impian Mas Anang dari Aurel itu SMP. Selalu dari SMP Mas Anang itu bilang, Kak, kamu harus nyanyi yang bagus, kenapa kamu gedenya harus duet sama ibu kamu. Dan Aurel tahu banget jawabannya apa, aduh aku nggak pede, aku nggak mau, kan dia dulu gitu kan kalau kecil kan. Jadi aduh Mas Anang itu orang yang jangan, aku sedih gitu kemarin sampai gara-gara kalian tuh wawancara, mereka kalau kalian di Lumiere aku nggak mau lagi ketemu. Habisnya sama nggak gara-gara berita itu, jadi kesannya kita itu tidak suka dengan hal ini gitu. Jangan ada kejadian yang, bahkan Mas Anang minta berkali-kali loh Mbak Kade untuk nyanyi di konser Mas Anang 3 kali gitu. Tahun berkali-kali minta nyanyi gitu, tapi mungkin memang belum pas waktunya ya. Jadi jangan sampai jangan yang kayak gitu-gitu nggak ada yang
kalau tiba-tiba Aurel bisa dekat sama Mbak Kade sekarang dengan lain-lain, itu semua itu kan proses hidup ya gitu. Dari dulu pasti deket, yang namanya ibu sama anak itu mau jauh juga pasti deket gitu, pasti akan deket. Kenapa? Namanya ibu yang melahirkan, ya nggak mungkin nggak deket, tapi pasti ada sesuatu yang bikin nggak deket ya, ada pasti mungkin ya, tapi kan waktu berlalu dan akan apa ya akan indah pada waktunya ya gitu. Dan aku berharapnya sebenarnya ya bukan hanya Aurel dengan iya, tapi kita semua gitu loh. Jangan apa ya, maksud aku, yuk kita sama-sama semua saling bersama untuk bisa baik-baik semua gitu. Jangan saya ini sama ini gitu. Ayo semuanya baik-baik aja, karena memang seharusnya ini yang dari dulu kita inginkan gitu. Jadi jangan dibesar-besarkan dan jangan menjadi hal yang nantinya beritanya, wah aku kalau dengar berita, aku tuh sebenarnya udah berapa bulan aku kan bilang sama kalian, aku tuh detox Instagram artinya aku cuma posting story, posting tweet, tapi yang pegang Instagramku kan Vindika, jadi nggak mau baca DM, nggak mau baca yang lain-lain gitu. Baru semenjak 1 minggu ini saya jadi membaca-baca lagi dan wow gitu rasanya, kok aduh jadi nggak detox, jadi apa nih, jadi dead gitu, jadi stres gitu. Jadi jangan sih, maksudnya apa ya, ini hal yang sebenarnya udah baik gitu ya. Berharapnya lebih dari ini gitu, berharapnya akan lebih dari ini, semuanya bisa baik-baik aja. Gini, itu pun harus dilihat secara bijaksana, karena mungkin di sini adalah Atta melihat itu pun ibu kamu. Ya benar, konteks itu konteks betul. Baik, dengan cerdas, dengan baik menghadapi, menempatkan bagaimana Kade, bagaimana menempatkan seorang Asanti. Kenapa? Ya itu kenyataan faktanya yang ada. Bahwa nanti Aurel sama Atta oh ini kamu dulu nggak pernah ketemu begini. Ada sejarah yang Atta nggak mengerti. Terus Atta memaksa itu mengerti, nggak bisa, nggak bisa cross the line, nggak bisa. Jadi pemahaman itu kita yang mengerti, tapi kita pun berusaha untuk itu melerai. Coba lihat bagaimana Asanti peristiwa pernikahan itu menempatkan Kade seperti apa. Loh, kenapa mas jadi bahasanya kok harus tepat? Ya harus tepat. Ini kalau tidak tepat ini sensitif arealnya. Kita harus dewasa memandang itu dengan baik. Kalau itu tidak tepat, itu akan sensitif arealnya. Atta pun melihat itu dengan tidak tepat, itu arealnya sensitif. Asanti itu memahami dengan benar siapa dia terhadap orang. Dia tahu posisi Asanti, tahu. Sangat mengerti dia. Makanya dia sekarang hanya mampu berdoa. Dia hanya bisa mendoakan Aurel bahagia. Aurel itu ya kalau misalkan dia punya omongan juga benar-benar aman, itu dia menjaga dari jauh. Asanti itu ngomong sama aku, kadang-kadang kepikiran Aurel gimana ya, Aurelnya gimana, itu menjaga dari jauh. Makanya konteks ini yang tahu kita. Aku yang mau merekam dengan baik dan aku mau dengan segala kemampuanku aku menjadi duduk di tengah dengan baik. Apapun ya ada semua hubungannya dengan aku. Makanya di sini aku berharap harus memahami dengan tepat, menempatkan itu. Memang ini sebuah pelajaran ya buat Atta baru, buat Aurel juga baru. Gimana aku dengan suamiku pasti, ayo dong kamu begini dong. Dengan ibu kamu ini, dengan bunda harus kayak gini, dengan Mimi harus kayak begini. Tapi ada hal yang masih perlu diperbaikin pelan-pelan. Tidak semuanya gampang seperti itu. Artinya bahwa harus cermat, harus sabar dalam menempatkan ini semua supaya tidak terjadi hal-hal yang nanti pandangannya jadi salah juga. Nanti terjadi yang aku dengar, nanti jadinya oh ini jadi begini, nggak begitulah. Semua memang ingin jadi semua aman satu dengan cara yang bijak. Karena kalau tidak itu tadi itu areal sensitif. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi.
Ditekan ya tombol lonceng merahnya.